Gue pernah mau menjadi korban ACDC di dunia gue, dan untungnya gue nggak ikut terbawa arus dan gak menjadi bisex. Gue cuma mau terkenal karena karya, bukan karena orientasi seksual gue. Awal masuk dunia entertainment itu eh, karena gue dari orang daerah, bukan cuma mau buat glamor atau sekedar flexing. Karena gue dari kecil cinta seni peran, dan disitulah gue pindah ke Jakarta, terus ikut-ikut yang namanya sebuah casting film, iklan, dan segala macamnya. Dari situ gue mulai networking dulu, cari relasi, dan yang katanya bisa buka jalur terhadap jalan ke situ. Dan sampai pada dimana gue mulai masuk dunia itu, gue mulai aware karena ternyata dunia yang entertainment ini, dunia hiburan ini, lo harus bisa cari sensasi dan harus punya harga yang bisa dijual. Semakin kesini, ternyata di dunia entertainment ini banyak sekali peraturan tidak tertulis. Ya, untungnya saya nggak sampai ke sana dan masih normal. Dan pada saat saya masuk dunia entertainment ini, banyak sekali peraturan yang tidak tertulis. Dari mulai ya banyak hal yang isinya tuh kacau, benar-benar kacau. Ya untungnya gue nggak sampai ke situ. Awal perjalanan karir saya tuh dimulai dari casting-casting, dan infonya tersebut dari suatu media sosial. Nah, coba-cobalah saya di situ sampai akhirnya pernah dapet iklan, sinetron segala macam. Makin kesini makin dengan tidak asing lah saya dengan dunia itu. Terus pernah di suatu hari di tempat lokasi syuting itu ada salah satu orang yang mengajakku untuk nongkrong, dan dia mengajaknya waktu itu nongkrong yuk di kafe nih katanya. Terus pada saat itu saya nggak mikir panjang dong. Maksudnya kayak ini siapa tahu bisa jadi jalan saya buat kedepannya. Nah, ternyata pas saya datang di lokasi tempat tongkrongan itu, saya kaget dong. Wah, kok isinya orang-orang seperti ini semua. Karena saya nggak terlalu nggak terlalu terbiasa melihat lingkungan tersebut, jadi saya ngerasa aneh dong. Nah, pada saat itu nongkrong sekitar jam 10 malam sampai jam 12. Di jam 12 itu si orang yang ngajak saya nongkrong ini, dia mengajak saya ke tempat lain. Saya di situ awalnya agak mulai sedikit curiga. Wah, ini ada apa ya? Sampai akhirnya saya diperlakukan tidak enak, dan pada saat itu saya langsung buru-buru pergi dari tempat tersebut. Pada saat itu ada tawaran sebuah job. Wah, siapa dong yang gak seneng ditawarin sebuah job, karena itu kan sebuah rezeki juga. Nah, pada keesokan harinya saya datang ke lokasi tersebut, tetapi langsung diajak sama seseorang ini. Ternyata kata dia, yaudah ikut gue aja dulu. Pas saya mengikuti dia, ternyata saya diajak ke sebuah bar atau klub. Di situ awalnya kita cuma berdua dan duduk-duduk ya layaknya kayak nongkrong pada umumnya. Dan kagetnya lagi, ternyata teman-temannya datang semua dari berbagai kalangan. Pas saya tanya sih, katanya dia ada caster, produser segala macam, yang intinya orang-orang film yang bisa menyalurkan saya ke dalam film tersebut lah misalnya. Terus sempet ada kejadian yang dimana orang-orang tersebut
foto dong, foto telanjang dong. Wah, saya udah langsung, "Cep, aduh, kok kayak gini, nggak make sense aja." Maksudnya lebih ke, kok foto mau mengajukan sebuah karakter film kok harus telanjang segala. Saya di situ udah bener-bener gak punya energi apa-apa lagi, udah nggak, pikiran saya bener-bener buntu di situ. Terus saya meninggalkan tempat tersebut dan lari. Nah, ini kejadian dua lebih gokil sih. Jadi di suatu tempat saya diajak ketemu di sebuah tempat lah. Nah, ternyata saya niatnya tuh tadinya mau tanda tangan kontrak sama manajemen ini. Ternyata manajemennya ini perempuan, cuma usianya mungkin jauh dari saya ya, maksudnya lebih tua banget. Terus udah tanda tangan kontrak segala macem, ngisi ini segala macem, sampai ngobrol-ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Terus pamitlah saya mau pulang. Terus kata dia, saya bawa mobil loh, bareng saya aja pulangnya. Emang pulangnya arah kemana? Terus saya bilang, saya arah ke Jakarta ini kak. Oh, searah sama saya. Ya udah, dipikir sama saya, lumayan kan, hitung-hitung tebengan gratis. Terus udahlah, tibalah di dalam mobil. Ternyata suruh saya nih yang bawa mobilnya, suruh nyetir. Oke lah, saya nyetir. Awalnya sih ya nyetir ya kayak normal pada umumnya aja. Sampai di perjalanan kok tiba-tiba tangan dia kemana-mana. Saya di situ masih bisa kayak, oh mungkin mau nyari sesuatu kali ya. Terus makin kesini kok udah agak berlebihan. Nah di situ saya udah mulai risih lah. Apaan sih maksudnya? Kan niatnya juga cuma mau nganterin karena searah. Kok jadi tiba-tiba gini? Terus marah dong saya. Ini maksudnya apa ya? Terus dia bilang, kamu mau terkenal nggak? Terus emang terkenal harus segininya? Ya ini kan dunia kayak gini. Udah lebih baik saya nggak mau terkenal aja deh. Udah sampai sini aja. Terus pada akhirnya saya turun dari mobil dan meninggalkan si cewek ini. Ini kejadian ketiga nih. Ini kayaknya dari semua kejadian yang pernah gue alamin, ini kejadian yang paling gokil sih. Jadi gue ya sempat dapat tawaran juga dan suruh tanda tangan kontrak besoknya. Datanglah saya duluan ke tempat tersebut dan ternyata si produser ini sama cewek siapa lah nggak tahu. Terus dia datang ngasih segala macam. Katanya saya mau di foto apa-apa gitu, nggak tahu dia bilangnya seperti itu. Terus suruhlah ganti baju. Nah di ruang ganti baju ini pada saat saya mau membuka baju, dia langsung tiba-tiba masuk. Wah kaget dong saya, ini maksudnya apa? Ternyata si cowok ini ya emang kelihatannya kayak agak-agak kayak gitulah. Terus juga si ceweknya ini emang bener-bener dua-duanya tuh kayak lagi beringas-beringasnya banget. Ya dalam artian itu sampai gua dirangkul-rangkul, sampai gua di apa-apain berdua, itu bener-bener kayak orang-orang kesetanan. Saya sampai di segala macam diraba-raba, dipegang-pegang ini itu. Terus marah dong. Siapa yang gak marah tiba-tiba masuk dua orang kayak gitu, apalagi yang satu cowok. Ya iya sih yang satunya cewek, cuma ya masa sama cowok juga gitu kan ya apa banget. Terus si cowok ini udah sampai mau puncaknya tuh kayak langsung ke mau buka-buka celana saya segala macem lah, sampai paksa-paksain itulah. Terus akhirnya gue tanya, maksud lu apa? Gue masih normal, gue nggak mau digini-giniin. Ini apaan sih?
film casting manajemen apaan, ada kontrak kayak gini segala macem. Sampai pada akhirnya saya keluar dari ruangan tersebut, ngambil tas terus pergi. Dari semua kejadian yang pernah saya alamin sih, kok kayaknya kejadian gua doang gitu yang kayak gini. Sampai tahu, oh ternyata dunia entertain tuh kayak gini ya isinya. Dan sempat berpikir kalau apa gue stop sampai di sini aja. Tapi di satu sisi gue pengen tetap nunjukin kalau gue tuh, oh gue punya karya nih. Terus sempat mikir juga kalau apa gue cari kerjaan lain aja ya. Sampai akhirnya saya memutuskan buat saya kerja yang biasa-biasa aja deh. Jadinya kayak gini kayaknya nasib saya kurang baik. Terus juga kayak dunia seperti ini emang kayaknya nggak cocok deh buat saya. Dan untuk orang-orang di luar sana yang mau terjun ke dunia entertainment, itu harus kalian pikirin matang-matang sih. Jangan mudah terpengaruh, terbawa arus, dan segala macamnya lah. Pinter-pinter buat milih jalan yang sekiranya itu seret buat lo gitu. Ya emang, atau jalan yang bikin lo sesat gitu. Jaga harga diri lo ketika lo nggak di panggung, dan supaya baik lagi ketika lo mulai kehidupan yang baru.